Selamat pagi, saudara. Jumpa lagi bersama saya Jumadi di program Sapa Jambi. Dan hari ini kita akan membahas yaitu tantangan jurnalis di era digital yang saat ini cukup masif digunakan masyarakat. Dan untuk mengetahui lebih lanjut kita langsung aja ngobrol sama Bung Wendy yaitu Ketua Aji Jambi. Selamat pagi nih Bang. Ya, pagi Bang Apa Jumadi. kabar hari ini nih Bang? Alhamdulillah baik kabarnya. Ya. Bang, kan ini tantangan jurnalis sekarang cukup tinggi ya, terutama di era digitalisasi ya. Tantangan apa sih Bang yang terbesar saat yang dihadapi sih Bang? Ya, paling berat dialami jurnalis adalah ancaman PHK ya. Badai PHK itu sudah terjadi dari sejak 2023, yang paling masif 2024 sama 2025. Itu kalau catatan Aliansi Jurnalis Independen AJI itu sekitar 800 jurnalis itu sudah di layoff, sudah di PHK. Kenapa demikian gitu ya? Karena memang semenjak COVID, bahkan sebelumnya itu bisnis media itu sudah tergerus oleh platform digital. Jadi platform digital itu menguasai pendapatan yang dulu itu diperoleh oleh media. Sekarang orang beriklan di platform media digital. Itulah yang kemudian sangat mempengaruhi kinerja media hari ini. Dan secara sisi jurnalisme mungkin juga akan pengaruh. Nah, boleh menarik juga kan sudah ratusan ya yang di PHK Iya. gitu. Terus untuk kinerja jurnalis ini sendiri gimana Bang dengan digital ini Bang? Kan tantangan itu cukup besar, baik dari banyaknya berita-berita yang menyebar di medsos sekarang ini. Apa sih yang harus dilakukan Aji dan himbauan to jurnalis sendiri gimana sih Bang? Kalau masalah utamanya adalah media sendiri hari ini terjebak juga untuk kemudian mengikuti ya arus informasi yang ada di digital hari ini. Sehingga viralitas itu menjadi pedoman utama gitu. Kemudian selain viralitas juga algoritma. Jadi news value yang sesungguhnya menjadi role model atau yang prinsip dasar dari jurnalisme itu sendiri sebenarnya mulai terdegradasi dengan adanya era digital ini. Karena kecepatan kemudian mengorbankan kedalaman daripada informasi, daripada apa yang seharusnya menjadi hak publik untuk diberi penjelasan oleh media gitu. Dan juga nggak bisa kita pungkiri juga ya Bang, dengan era digital sekarang kecepatannya jauh lebih cepat dibanding kita yang jurnalis ya, karena dia sekali datang atau pasti ada kejadian dia langsung potret, langsung posting, sudah jadi. Sementara kan kita jurnalis kan belum sampai, sementara dia sudah tayang di digital ya Bang. Iya, itu tentu dari kecepatan. Ada banyak kita katakanlah apa ya, jurnalisme warga atau konten kreator gitu ya, yang kemudian memang mengupload sendiri, kemudian mengkurasi sendiri, sementara jurnalisme harus memverifikasi, kemudian mengolah data itu kembali dan menyajikan ke publik gitu. Tentu dari segi kecepatan akan sangat kalah jauh. Namun beberapa gerakan di dunia hari ini sudah mulai melihat fenomena ini gitu. Bagaimana kecepatan itu jangan sampai mempengaruhi kualitas pemberitaan gitu. Jadi yang di Prancis misalkan, di Belanda juga ada slow journalism. Artinya banyak media sudah menerapkan itu, lebih mementingkan kedalaman. In-depth reporting menjadi hal utama yang disajikan ke publik, sehingga publik mendapatkan konteks, tidak hanya konteks tetapi masalah secara utuh, secara holistik gitu. Karena hari ini kan sajian itu sejak instan, serba praktis gitu ya. Dan sepenggal-sepenggal gitu. Kemudian itu juga akhirnya memicu perdebatan, bahkan memicu hal yang di luar kendali gitu. Itu yang sangat mempengaruhi saya kira ya. Aji sendiri sudah menyusun berbagai langkah-langkah, beberapa itu mendorong misalkan
hadirnya media alternatif yang kemudian menerapkan jurnalisme slow juga, lebih kepada untuk in-depth reporting dan tidak tergesa-gesa. Bahkan ada beberapa kawan-kawan Aji bikin media itu ya investigasi gitu ya. Jadi hanya satu atau dua berita dalam sebulan gitu. Jadi tidak tidak mengejar traffic. Kalau traffic kan harus misalkan 15 sampai 30 berita gitu ya. Itu juga saya kira akan memicu burnout ya bagi jurnalis sendiri. Karena jurnalis bukan dipaksa lah ya, dituntut lah untuk menguasai skill video, foto, kemudian nulis gitu. Jadi dalam satu individu jurnalis harus menguasai banyak skill kan. Multitasking lah ya. Iya, harus multitasking. Jadi ya itu memicu kelelahan. Beban untuk dimintain berita juga semakin banyak gitu ya. Tentunya meskipun itu dengan kecepatan dan tidak harus in-depth gitu ya. Tapi kan itu juga membuat kelelahan juga di jurnalis gitu. Jadi seharusnya kembali kepada hakikat lah ya, prinsip jurnalisme dasar bahwa kita menyediakan berita untuk publik, membutuhkan kedalaman, kemudian membaca, menganalisis banyak data gitu ya. Gitu saya rasa. Bang, ini cukup menarik ya perbincangan pun kita bahas setelah jeda berikut ini. Oke, Bang. Ya saudara, kita lanjutkan lagi obrolan kita bersama Bung Wendy, yaitu Ketua Aji Jambi. Bang, tadi juga menarik ya yang kita bahas Bang sampaikan juga ya. Seorang jurnalis juga lebih mendalami isi-isi berita. Terus apa sih yang akan didorong oleh Aji ke depan Bang dengan banyaknya media digital sekarang ini dan banyak informasi seliweran di medsos, baik di Instagram, Facebook dan media digital lainnya. Nah, apa sih yang akan didorong oleh Aji sini kan terutama untuk mengatasi berita-berita hoax yang saat ini juga kebenarannya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, ada dua masalah sebenarnya. Kalau Aji mengacu kepada kebijakan misalkan, Aji terus mendorong bagaimana publisher right ya. Komite Publisher Right yang sudah ada Perpres 32 nomor tahun 2024 itu benar-benar berjalan gitu ya. Jangan sampai kemudian platform yang hari ini menguasai banyak iklan itu tidak membagi sharingnya kepada media-media, terutama media lokal. Karena media lokal juga berkontribusi juga di seluruh Indonesia, kehadirannya berkontribusi tentunya untuk iklan mereka ya dipasang di media-media itu. Tentu pembagiannya harus adil. Kalau hari ini kan tentu ada media-media tertentu saja yang kemudian baru masuk ke dalam pembagian platform digital dan itu pun tidak transparan gitu ya. Bagaimana deal-dealannya antara media dan platform digital misalkanlah Google atau Meta gitu. Itu belum transparan. Apalagi media lokal belum ada yang bisa mengakses itu. Jadi kami terus mendorong agar publisher right ini benar-benar dinikmati oleh media. Sehingga ketika bisnisnya itu stabil atau bahkan mendapatkan keuntungan, tentu jurnalisme yang berkualitas itu sudah akan menjadi rancangan bagi media sebenarnya kan, tidak lagi berpacu pada traffic. Itu yang saya pikir perlu didorong. Dan kemudian untuk misinformasi dan disinformasi gitu ya, yang terutama penyebarannya begitu masif di media sosial, Aji selalu membuat pelatihan tidak hanya untuk jurnalis tapi kepada mahasiswa, kepada masyarakat umum gitu ya, bagaimana membedakan
disinformasi, misinformasi yang ada di medsos, dan bagaimana dampak residunya itu terhadap keputusan-keputusan, bahkan ketika pemilu itu mempengaruhi sekali bagaimana residu disinformasi atau hoax itu mempengaruhi daya untuk memilih gitu ya. Dan selain pendidikan juga Aji juga bergabung dengan kawan-kawan juga untuk membuat cek-cek fakta gitu ya, sehingga apa yang menyebar di informasi di media sosial langsung dilakukan cek fakta gitu. Tapi ya demikian, kadang hoax itu penyebarannya jauh lebih cepat, jauh lebih luas dibanding cek fakta yang kemudian kita bikin gitu ya, sehingga kadang daya rusaknya sudah ada duluan baru kemudian dipulihkan gitu. Saya pikir itu ya yang terus dilakukan, termasuk kemudian yang hari ini algoritma AI yang kemudian menyisir gitu ya pemberitaan-pemberitaan yang ada di media misalkan. Nah, kami akan mendorong juga bagaimana itu hak cipta oleh jurnalis itu dilindungi, kemudian AI yang meng-crawling atau ngambil data dari media-media itu juga harus membayar gitu kepada jurnalis atau media yang menerbitkan itu. Saya pikir itu Bang yang harus dilakukan. Itu juga menarik juga, maksudnya AI itu harus membayar ke media. Terus sementara Bang, dengan perkembangan digital dan ada AI sekarang, itu apakah nanti akan mempengaruhi kinerja jurnalis ke depannya? Karena semua jurnalis kan ingin instan ya, malas cari data, itu buka AI aja jadi. Itu gimana itu nanti untuk hadap itu ke depannya? Ya, kalau AI sebenarnya Dewan Pers sudah membuat aturan juga bahwa harus menyebutkan kalau itu produk dari AI, kalaupun sepenuhnya dibuat AI. Tapi harus dijadikan AI itu adalah alat untuk jurnalis bekerja, untuk menganalisis data yang banyak, itu bisa dibantu oleh AI gitu ya, dengan akurasi yang tentunya harus diverifikasi lagi, tidak sepenuhnya mengandalkan AI. Itu artinya AI memang bisa bias, bisa salah gitu. Makanya kita jadikan AI hanya tools, alat aja untuk kita bekerja. Itu saya rasa bisa membantu juga untuk menganalisis data gitu ya, yang terlalu banyak misalkan, itu bisa dilakukan. Nah, bagaimana kemudian AI ini bisa yang digunakan tadi ya jurnalis ya, saya pikir itu harus berpedoman teguh dengan aturan Dewan Pers bahwa AI hanya alat dan kemudian harus menjelaskan bahwa itu adalah AI gitu ya. Saya rasa itu. Bang, mungkin dengan area ini apakah nanti atau ke depan atau 5 tahun ke depan ini apakah pekerjaan jurnalis akan hilang, diambil alih oleh AI ini nanti gimana Bang? Ya, tidak menunggu 5 tahun lagi. Sekarang banyak pekerjaan jurnalis yang kemudian telah diambil oleh AI ya, dirampingkan gitu ya, untuk checker daripada bahasa kemudian bisa jadi menggunakan AI karena mereka menerapkan penggunaan bahasa Indonesia dengan benar juga gitu kan. Jadi itu juga akan hilang. Ada beberapa pembaca berita misalkan itu bisa menggunakan AI gitu ya, analisis data yang kemudian dulu mempekerjakan manusia bisa menggunakan AI. Akan ada banyak juga, tapi kalau jurnalisnya sesungguhnya tidak bisa digantikan oleh AI, karena jurnalis harus ke lapangan, terutama memverifikasi fakta, melakukan wawancara, dan AI tidak bisa melakukan itu gitu. Saya pikir itu. Ya, kalau harus memverifikasi ke lapangan ya. Ya. Bang, ini cukup menarik Bang ngobrol kita terkait digitalisasi sama AI ini untuk jurnalis. Namun akan kita bahas setelah jeda berikut Bang ya.
Ya saudara, kita lanjutkan lagi obrolan kita bersama Bung Gendi, Ketua Aji Jambi, di mana tadi cukup menarik ya pembahasan terkait AI dan platform digital yang saat ini cukup marak di Indonesia. Dan langsung lagi kita ngobrol, Bang. Ngobrol kita tadi cukup menarik ya, yang mulai dari AI, terus dengan adanya AI dan banyaknya media sosial yang bermunculan saat ini, Ya. apa sih yang harus diperkuatkan untuk seorang jurnalis itu sendiri, dan apa yang harus dimiliki, Bang? Ya, kalau jurnalis ya berpegang teguh kepada prinsip-prinsip etika jurnalis, tentu akan tetap dipercaya oleh publik gitu ya. Saya harus mengatakan bahwa hari ini trust terhadap media juga menurun lah ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa di era digital ini juga akan semakin membuat jurnalis atau media sangat dipercaya, karena dengan diversifikasi produk misalkan sangat memungkinkan media atau jurnalis membuat platform gitu ya, multi platform di sebuah website gitu ya, di digital, menggabungkan misalkan audio, video, kemudian tulisan gitu ya yang panjang, multi platform gitu, sangat mungkin, dan itu sangat kaya dan sangat membuat pembaca itu nyaman dan mendapatkan banyak pengetahuan dari situ gitu. Dan diversifikasi produk ini juga bisa hadir juga dengan muncul di media-media sosial dengan men-spill berita atau potongan-potongan berita clipper itu kemudian dinaikkan lagi gitu ya. Tentu itu juga akan menjadi tambahan juga bagi media atau jurnalis itu sendiri. Nah, selain itu kemudian akan sangat mudah juga untuk mengembangkan subscription gitu ya, bisnis berbayar, berita berbayar seperti yang dilakukan Kompas ID itu kan berlangganan, kemudian Tempo dan media besar di Indonesia juga mulai ke arah situ, kan sudah diawali dari New York Times kan juga sudah subscription juga, berlangganan juga. Nah, tentu di media lokal hari ini juga sudah mulai tumbuh beberapa inisiatif yang dilakukan Tempo Institute, dan kami juga ikut terlibat, misalkan bagaimana mengembangkan media lokal yang dengan berlangganan. Tidak hanya itu, juga bisa membership, kemudian bisa crowdfunding dari situ. Tentu itu akan sangat mudah dilakukan di landscape ekosistem digital. Bang, dengan era digital yang sering terutama gitu di medsos ya, kayak Instagram, Facebook, dan YouTube, itu kan tantangan tersendiri kan cukup besar bagi seorang jurnalis maupun media ya. Di balik itu pasti ada peluang-peluang ya. Peluang apa sih yang bisa digali atau dimanfaatkan oleh media maupun jurnalis itu sendiri, Bang? Ya, peluang ada banyak. Tadi seperti yang saya katakan, diversifikasi produk. Artinya media tidak hanya televisi misalkan, tidak hanya menyediakan produk televisi, tapi juga misalkan bisa audio dengan audio visual gitu, dengan podcast, atau kemudian bisa menampilkan infografik gitu ya, kemudian bisa menampilkan tulisan juga di medsosnya atau di websitenya, bisa menjadi lebih banyak produk yang dihasilkan. Clipper dari potongan-potongan berita oleh TV misalkan, itu bisa masuk di medsos dan dimonetisasi kan. Beberapa media juga sudah melakukan itu gitu. Nah, kemudian untuk yang ke depan ya, kita berharap dorongan bagaimana publik itu membiayai media gitu. Karena sudah banyak contohnya di negara-negara lain seperti Amerika, di Eropa juga sudah ada publik yang mau gitu kemudian untuk membiayai media untuk menghasilkan jurnalisme berkualitas. Saya pikir ini yang harus didorong oleh semua media gitu, bagaimana publik yang dulunya kan sudah bisa dilakukan di koran misalkan, orang mau membeli koran. Nah, ini yang memindahkan saja, kita pagari dengan paywall, jadi ketika publik ingin mengakses berita itu secara utuh, ya tentu memberikan kontribusi gitu terhadap jurnalisme. Karena jurnalis melakukan itu dengan effort yang besar juga. Mereka harus turun ke lapangan, mereka harus menganalisis data, menyediakan waktu. Tentu ini harus
dipikirkan atau diinvestasikan lah oleh publik, oleh pembaca hari ini, karena mereka membeli kebenaran, bukan hanya sekedar transaksi gitu ya. Saya rasa itu, Bang. Pak, mungkin untuk closing terakhir boleh Bang dari Aji sendiri Bang untuk media sosial yang marak saat ini, itu antisipasi hoax dan terkait untuk AI ini, dan apa sih yang harus dilakukan seorang jurnalis atau wajib atau harus memiliki uji kompetensi sehingga produk-produk yang dihasilkan jurnalis bisa dipercaya dan bisa menangkal berita-berita hoax yang ada saat ini di media sosial. Ya, kalau UKJ dan semacamnya ya, itu memang untuk jurnalis yang profesional gitu. Tapi kemudian untuk jurnalis yang warga atau jurnalis atau orang yang membuat konten untuk tujuan pemberitaan, menyebarkan informasi, ya tentu juga harus membaca prinsip-prinsip jurnalisme gitu ya, kode etik segala macam, sehingga tidak menambah hoax atau disinformasi yang ada di landscape digital gitu ya, tidak menambah residu yang ada di situ. Kami berharap itu yang dilakukan ya. Kemudian masalah sadisme, masalah pornografi segala macam itu atau apalagi terutama untuk perempuan dan anak itu harus berhati-hati sekali. Kalau jurnalis mungkin sudah memahami itu, tapi bagaimana dengan jurnalis warga? Nah, itu yang harus menjadi perhatian. Dan Aji juga tidak hanya ini ya, juga melakukan sesuatu, beberapa memberi pelatihan kepada jurnalis warga. Kemudian hari ini juga sedang mengembangkan bagaimana jurnalis warga di daerah, di tepi hutan itu belajar membuat konten digital yang kemudian berbasis lingkungan gitu ya, kemudian menyebarkan informasi itu ke masyarakat. Itu dengan dasar-dasar jurnalisme. Saya pikir itu yang harus kita lakukan dan publik lakukan gitu ya, sehingga trust antara kepercayaan antara publik dan media akan semakin tumbuh dan semakin kuat gitu. Dan jurnalisme berkualitas akan menjadi pilar demokrasi yang sesungguhnya. Saya rasa itu. Bang, obrolan kita juga cukup menarik Bang, namun masih banyak sebenarnya yang harus ditanya dan digali Bang, terkait era digital. Namun waktu juga yang misalkan, namun di lain waktu nanti akan kita bahas lebih dalam nanti ya Bang. Siapa? Ya saudara, itulah berita sama Ketua Aji Jambi, Bung Wendy, dan boleh dibilang pekerjaan jurnalis tidak akan bisa digantikan oleh AI. Namun seorang jurnalis juga harus memiliki dan mengetahui kode-kode etik agar produk yang dihasilkan bisa dipercaya di tengah masyarakat. Saksikan terus Kompas TV, independen, terpercaya.